Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah alangkah baiknya kita membaca doa dulu bersama-sama agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan juga berkah untuk kita semua nanti. Untuk membaca doa, marilah kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya lanjutkan pelajaran hari ini, saya akan terlebih dahulu mengabsen semuanya. Tapi saya lihat di sini semuanya pada penuh, bangkunya pada penuh semuanya. Saya kira semuanya hadir ya. Ya hadir, alhamdulillah. Untuk hari ini semuanya pada hadir. Baik, pelajaran hari ini yaitu tentang fasih membaca Al-Quran dengan tajwid, membentuk sikap disiplin. Di sini ada yang tahu apa itu Al-Quran? Siapa yang tahu? Ya, apa itu Al-Quran? Iya, betul sekali, Al-Quran adalah kalamullah. Ada lagi yang tahu apa itu Al-Quran? Siapa? Oke, baik. Apa itu Al-Quran? Kitab suci umat Islam. Oke, baik. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Ada yang tahu tidak? Melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Dan membaca Al-Quran ini merupakan salah satu ibadah utama yang sangat besar pahalanya. Mengapa membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah utama yang sangat besar pahalanya? Karena di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan itu kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasul mengatakan alif lam mim itu satu huruf, itu bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, berarti kita mendapatkan 3 kebaikan, yang mana 3 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan satu kebaikannya. Jadi 3 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Itu 3 huruf. Bagaimana jika 10 huruf? 10 huruf dikalikan 10 jadi 100 kebaikan. Ya, bagaimana jika 100 kebaikan dikali 10 kebaikan? Dikali 10 dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, berarti menjadi 1000 kebaikan, dan begitu pun seterusnya. Adapun sebagai sebuah ibadah, membaca Al-Quran haruslah sesuai dengan ketentuan yang disebut dengan ilmu tajwid. Nah, tajwid di sini, ilmu tajwid di sini yaitu submateri yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum saya melanjutkan pembagian dari ilmu tajwid ini, di sini saya akan menanyakan kepada kalian semua, apakah di sini ada yang tahu apa itu tajwid? Oh, belum tahu ya? Ya, gak apa-apa. Tajwid adalah secara bahasa berasal dari kata jawwada, yajawwidu tajwidan, artinya membaguskan atau menjadikan bagus. Dapat pula diartikan sebagai al-ityanu bil jaidi, yang artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi itu yang disebut dengan tajwid. Jadi tajwid itu apa? Tajwid itu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu disebut dengan tajwid itu secara bahasa. Kemudian di dalam submateri kita hari ini yang akan kita pelajari, yang pertama tentang madlaji mukhaffaf kilmi, yang kedua tentang madlaji mukhaffaf harfi, yang ketiga tentang madlaji musaqqal kilmi, dan yang keempat tentang madlaji musaqqal harfi. Yang pertama yaitu madlaji mukhaffaf kilmi.
Mad lazim mukhaffaf kilmi adalah secara bahasa mad itu panjang, lazim itu pasti, mukhaffaf diringankan, dan kilmi itu kalimat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah mad lazim mukhaffaf kilmi itu huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Di dalam Al-Quran cuman ada dua contoh, cuman ada dua kalimat yang hukum tajwidnya adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang mana? Yaitu yang pertama ada surat Yunus ayat 51 yang bunyinya al-ana wa qad kuntum bihi tastanjilun. Yang jadi contoh tajwidnya, yang jadi contoh mad lazim mukhaffaf kilminya yaitu kalimat al-ana itu yang menjadi kalimat atau contoh mad lazim dari mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang kedua dari surat Yunus ayat 91 yang bunyinya al-ana wa qad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang menjadi contoh dari tajwid mad lazim mukhaffaf kilminya yaitu kalimat al-ana itu yang menjadi kalimat atau yang menjadi contoh mad lazim mukhaffaf kilmi. Kemudian mad lazim mukhaffaf kilmi, bagaimana cara membaca mad lazim mukhaffaf kilmi? Cara membacanya yaitu dipanjangkan, dibaca panjang 3 alif. 3 alif itu dipanjangkan, 3 alif itu seperti apa panjangnya? 3 alif itu 6 harkat. Itu mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang kedua, mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah secara bahasa mad itu panjang, lazim itu pasti, dan mukhaffaf itu artinya diringankan. Harfi huruf. Jadi secara istilah mad lazim mukhaffaf harfi itu huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Contohnya di dalam surat Toha ayat 1 dan surat Yasin ayat 1. Di dalam surat Toha yaitu Toha itu yang menjadi contoh mad lazim mukhaffaf harfi. Yang kedua di dalam surat Yasin ayat 1 juga, yaitu bunyinya Yasin. Itu adalah kalimat atau contoh dari mad lazim mukhaffaf harfi. Bagaimana cara membaca mad lazim mukhaffaf harfi? Sama, mad lazim mukhaffaf harfi dibaca 3 alif atau 6 harkat. Itu yang kedua. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi secara bahasa adalah mad itu panjang, lazim artinya pasti, musaqqal diberatkan. Kalau tadi mukhaffaf ya diringankan artinya. Kalau sekarang musaqqal itu diberatkan. Kilmi artinya kalimat. Jadi secara istilah mad lazim musaqqal kilmi adalah huruf mad yang bertemu tasdid di dalam satu kalimat. Contohnya seperti dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Tepatnya di dalam akhir surat Al-Fatihah ayat 7 yang bunyinya waladdallin. Nah, itu yang menjadi contoh mad lazim musaqqal kilmi. Bagaimana cara membaca mad lazim musaqqal kilmi? Sama, cara membacanya yaitu dipanjangkan 3 alif atau 6 harkat. Selanjutnya yang nomor 4, mad lazim musaqqal harfi. Apa itu mad lazim musaqqal harfi? Secara bahasa mad itu panjang, lazim itu pasti, musaqqal artinya diberatkan, harfi huruf. Jadi secara istilah mad lazim musaqqal harfi adalah huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Contohnya di dalam surat Maryam ayat 1 dan surat Al-A'raf ayat 1. Yang bunyinya surat Maryam yaitu kaf ha ya ain shad. Itu merupakan contoh mad lazim musaqqal harfi.
Contoh kedua yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 1 yang bunyinya alif lam mim shad. Nah, itu juga merupakan contoh mad lazim mushaqal harfi. Bagaimana cara membaca mad lazim mushaqal harfi? Sama seperti mad lazim mukhaffaf harfi, sama seperti mad lazim mushaqal kilmi, sama seperti mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu dipanjangkan membacanya 3 alif atau 6 harkat. Bagaimana? Dapat dipahami semuanya? Alhamdulillah kalau dapat dipahami. Nah, itu yang disebut dengan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mushaqal kilmi, mad lazim mushaqal harfi. Bagaimana? Dapat dipahami itu semua? Alhamdulillah ya kalau dapat dipahami. Bapak akan akhiri pelajaran hari ini. Tetapi sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, Bapak akan kasih tugas. Tugasnya yaitu tolong carikan 3 contoh kecuali yang tadi Bapak sebutkan ya, contoh-contoh yang tadi itu tidak boleh dimasukkan ke dalam tugas. Sebutkan dan carikan 3 contoh minimal, 3 contoh dari mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mushaqal kilmi, dan mad lazim mushaqal harfi. Mungkin dicukupkan dari Bapak sekian. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.